Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas seputar hal-hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang misteri kampung setan di Sulawesi Selatan. Kalau kita mau bahas hal-hal yang angker begini sih, itu artinya kita akan memasuki segmen ensiklopedia hantu. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus ada dan memberikan informasi dan pengetahuan yang akan menambah wawasan kita semua. Oke? Semoga kalian yang subscribe dilancarkan rezekinya. Amin. Langsung saja, mari kita simak kisah selengkapnya. Jadi teman-teman, Sulawesi Selatan memang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Maka tak heran kalau banyak orang yang berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk liburan dan jalan-jalan. Tapi tahukah kalian, di balik keindahan alam dan budayanya, Sulawesi Selatan juga menyimpan banyak misteri di setiap daerahnya. Salah satunya adalah Kampung Setan yang terletak di Kabupaten Sinjai. Lebih tepatnya lagi di Kelurahan Alehanua. Bagi masyarakat di daerah itu sendiri, nama Kampung Setan sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Tapi yang bikin aneh adalah, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan dari mana asal-muasal nama Kampung Setan tersebut. Tentu saja, melihat dari namanya tentu agak aneh apabila menamai nama daerah dengan nama seperti itu. Apakah ada kisah mistis di balik penamaan kampung tersebut? Ternyata memang ada banyak cerita mistis di balik penamaan kampung tersebut. Kabarnya, sekitar 40 tahun yang lalu, ada seorang anak kecil yang tinggal di kampung tersebut bernama Asbar. Asbar sendiri tinggal bersama neneknya di kampung itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun tinggal di kampung itu, ternyata ada banyak hal mistis yang dialaminya. Hanya saja dia tidak pernah menceritakan kejadian mistis yang dialaminya tersebut kepada siapapun, termasuk kepada neneknya sendiri. Namanya juga anak-anak kan, mungkin dia sendiri belum paham dengan hal-hal seperti itu. Waktu pun kian berlalu. Asbar telah beranjak dewasa, dan dia pun mulai terbuka dan menceritakan pengalaman yang dialaminya saat masih kecil. Katanya dulu saat dirinya masih kecil, dia pernah pergi keluar rumah untuk mencari mangga. Dia keluar bersama dengan kakak sepupunya dan juga anak-anak di kampung setempat. Selengkapnya beginilah tuturnya. Saya masih ingat betul pada saat itu. Saat malam semakin larut, teman-teman dan kakak sepupu saya sudah tertidur di bawah pohon mangga. Hanya saja saya sendiri belum mengantuk saat itu. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara mangga jatuh di semak-semak yang ada di dekat saya. Saya pun langsung bangkit dan berlari untuk mengambilnya sambil membawa obor. Tak selang beberapa lama, saya pun menemukan buah mangga itu tepat di depan saya. Ketika saya ambil, saya kaget. Karena ternyata itu bukanlah buah mangga, melainkan potongan kepala manusia kerdil. Saat itu saya terus memandanginya. Dan yang lebih menyeramkannya adalah kepala itu malah tersenyum sambil memandang saya dengan tatapan yang tajam. Sumpah pas lagi menulis naskah ini, bulu kuduk saya langsung merinding teman-teman. Karena kaget, saya pun hanya terdiam kaku memandangnya. Saya tidak bisa bergerak. Tubuh saya benar-benar kaku. Tak lama setelah itu, saya memberanikan diri untuk meletakkan kembali kepala itu ke semak-semak. Waktu saya letakkan, potongan kepala itu langsung berguling-guling dan menjauh dan langsung hilang begitu saja. Waktu itu saya tidak punya pikiran yang aneh-aneh, mungkin karena waktu itu saya masih kanak-kanak. Barulah setelah saya dewasa, saya mulai paham kalau makhluk itu bisa jadi adalah salah satu penghuni di kampung setan. Demikian tandasnya. Masih belum puas? Mari kita melangkah ke cerita selanjutnya. Kali ini cerita datang dari seorang pria bernama Puang Katang, yang tak lain adalah warga dari kampung setan itu sendiri. Puang Katang ini juga dikenal sebagai dukun yang sering dimintai bantuan oleh warga setempat untuk menyembuhkan warga apabila ada yang mengalami kerasukan. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sendiri juga tidak tahu kenapa nama kampungnya diberi nama Kampung Setan. Hanya saja dia mengatakan bahwa dulu sempat ada warga yang melihat sekumpulan wanita cantik memakai pakaian berwarna putih sedang menuruni bukit, kemudian menuju ke sumur tua yang ada di salah satu sudut desa tersebut. Warga tersebut mengatakan bahwa sekumpulan wanita itu tiba-tiba menghilang ketika telah tiba di sumur tua tersebut. Oleh sebab itulah sampai saat ini sumur tua itu diberi nama Sumur Setan yang juga terletak di Kampung Setan.
Pernah ada seorang warga yang sekarat akibat ulah jin yang mendiami kampung itu. Hal ini disebabkan karena dulunya orang tua warga itu pernah menebang pohon besar yang merupakan tempat tinggal jin di sekitar halaman rumahnya. Beruntung akhirnya orang itu pun dapat disembuhkan. Pada malam harinya, dia bermimpi bertemu dengan dua orang wanita yang menggunakan mukena yang sedang berjalan menuju ke masjid. Wanita itu lalu menyapa Puang Katang dengan nada-nada yang seolah menampakkan kebencian. Katanya, seandainya saja kamu tidak mengobati orang itu, kami sudah membunuhnya. Tapi kali ini, kami hanya memberi peringatan buat siapapun yang sewenang-wenang menebang pohon tanpa terlebih dahulu meminta izin. Dilansir dari tribun.co.id, kampung setan umumnya dihuni jenis jin yang mayoritas berjenis kelamin wanita, dan kabarnya memiliki seorang ratu. Dahulu kala sampai saat ini, umumnya ketika masyarakat pedesaan menemukan hal-hal yang bersifat gaib, maka pasti akan dikatakan kalau itu ulah setan. Kalau menurut ajaran agama Islam sendiri sih, setan itu merupakan bagian dari jin. Hanya saja tidak semua jin itu jahat. Ada juga jin yang baik dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin yang sifatnya buruk itulah yang disebut dengan setan. Hampir sama dengan manusia, ada yang baik dan ada juga yang jahat. Baik teman-teman, demikianlah tadi misteri tentang kampung setan yang ada di Sinjai bagian utara. Menurut saya, alasan mengapa kampung itu diberi nama kampung setan tidak lain adalah karena dulunya banyak kejadian mistis yang terjadi di sana. Dan mungkin memang daerah itu banyak dihuni oleh makhluk gaib yang tidak kasat mata. Dasarnya dunia ini memang ditinggali oleh dua jenis makhluk sih. Makhluk yang kasat mata seperti manusia, hewan dan tumbuhan, serta makhluk tak kasat mata seperti jin, hantu, setan, iblis, dan kawan-kawannya. Saya sendiri tidak tahu apakah sampai sekarang di kampung itu masih sering terjadi hal-hal mistis, atau mungkin sudah tidak ada lagi. Mungkin kalau ada Ki di sini yang orang Sinjai bisa Ki ceritakan langsung di kolom komentar. Mari kita sama-sama cerita di bawah, oke? Saya pikir cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan share juga video ini ke teman-teman tak. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.